Assalamualaikum, selamat sore pemirsa, salam tani. Apa kabar Anda pemirsa di rumah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali sore hari ini saya Kori dapat kembali menjumpai Anda tentunya dalam acara Ayo Bertani. Seperti biasa ya pemirsa, kita akan membahas tentang dunia pertanian dan juga peternakan ataupun perikanan begitu ya. Dan sore hari ini tema kita tidak kalah menarik dengan tema-tema kita sebelumnya. Kita akan membahas tentang budidaya rumput laut. Nah, seperti yang kita ketahui ya pemirsa ya bahwa Indonesia ini kan memang sangat kaya akan lautnya begitu ya pemirsa ya. Tak terkecuali tentang rumput laut yang luar biasa diproduksi oleh laut Indonesia. Lantas seperti apa pembudidayaannya? Mungkin selama ini kita sudah mengenal ya rumput laut itu seperti apa yang sering diolah menjadi minuman, makanan seperti itu. Kali ini kita akan membahas tentang budidayanya. Kita akan bahas dengan kedua narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara bersama Kori di sini. Kita perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Hana Sazida, seorang pegiat perikanan di sini. Selamat sore Hana, apa kabar? Selamat sore Kak, kabarnya baik alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Dan yang kedua ada Stefani Florencia. Selamat sore Stefani, sehat? Puji Tuhan sehat Kak. Sehat, terima kasih sudah hadir dua-dua cantik-cantik di sini ya. Sore-sore ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya tentang budidaya rumput laut yang banyak saat ini bermunculan karena memang lagi musimnya makanan-makanan apa namanya Jepang, Korea gitu ya, yang biasanya menggunakan rumput laut kah untuk nori, gimbap dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin pemirsa di rumah juga udah pada paham nih. Cuman seperti apa sebenarnya budidayanya begitu ya. Tapi sebelum kita bahas rumput lautnya, kita bahas dulu narasumbernya pemirsa ya. Mereka ini sebenarnya siapa sih ya, seperti itu ya. Dari Hana dulu, mungkin Hana boleh ceritakan kegiatannya apa aja nih Hana? Saya ini sekarang mahasiswa di Universitas Sumatera Utara. Masih mahasiswa ya? Menjalani semester 7 Kak, dari Fakultas Pertanian, jurusannya Manajemen Sumber Daya Perairan. Oke, selain itu ada kegiatan yang lain lagi? Kegiatan sehari-hari saya kebanyakan di kampus dan laboratorium Kak, penelitian. Wah luar biasa. Kalau Stefani seperti apa nih kegiatannya? Kalau saya sendiri sebenarnya sama dengan saudari Hana. Saya sendiri adalah seorang mahasiswi di Universitas Sumatera Utara, khususnya di program studi manajemen sumber daya perairan, Fakultas Pertanian. Nah, kalau untuk kegiatan sehari-hari saya juga sama seperti saudari Hana. Saya kebanyakan menghabiskan waktu di kampus, terkadang mengikuti beberapa proyek dari dosen seperti yang kemarin kami baru pulang dari NIAS, ikut pengabdian dengan dosen. Ada juga kegiatan dari kementerian yang PPK Ormawa. Nah, kemarin kami baru selesai dari NIAS Utara, sekalian melakukan proses transplantasi terumbu karang sekaligus adanya si rumput laut ini di NIAS Utara begitu. Wah luar biasa. Jadi memang walaupun masih mahasiswa ya pemirsa, tapi memang harus banyak kegiatan yang dilakukan, tentunya kegiatan yang positif begitu ya, yang berkontribusi untuk masyarakat seperti itu, seperti narasumber kita kali ini. Seorang mahasiswa yang sangat luar biasa di dunia perikanan, perairan dan perikanan seperti itu ya. Baik, sebelum kita bahas tentang budidaya rumput laut, mungkin kita cerita dulu nih ya, sebenarnya rumput laut ini dia termasuk ke dalam keluarga apa sih sebenarnya? Mungkin saya ke Stefani dulu ya. Stefani boleh ceritakan dulu rumput laut ini sebenarnya apa sih, dia binatangkah atau tumbuhan sebenarnya? Namanya rumput laut begitu ya, apa memang benar-benar rumput atau seperti apa sebenarnya? Oke Kak, jadi kalau misalnya selama kami di kampus, nah kami kan diajarkan mengenai namanya biota-biota laut, karena kan kami membahas mengenai manajemen sumber daya perairan. Iya. Nah, segala jenis perairan, baik itu perikanannya, terus biota-biotanya seperti tumbuhan laut, termasuk Rumput laut ini. rumput lautnya. Nah, rumput laut ini sebenarnya dia bukan, kalau misalnya rumput kan kita identiknya sama tanaman kayak darat gitu kan, ada akar, batang, bunganya. Nah, sedangkan rumput laut ini enggak. Dia itu adalah termasuk dalam jenis plantae, tapi dia sebagai mikroalga. Nah, dia itu masuk ke dalam alga. Nah, kalau alga itu kan, kalau yang
kita ketahui itu alga itu ada 3, ada alga coklat, ada alga hijau, dan ada alga merah. Nah, sedangkan yang kita sedang ada yang depan ini merupakan salah satu jenis dari alga merah. Alga merah dengan jenis Spinosum cottoni. Dia berupa talus atau yang dia berkembang biak dengan cara dengan menambah cabang-cabangnya gitu. Oh gitu, ternyata bukan rumput seperti di daratan ya, rumput hijau begitu tumbuhan. Ternyata rumput laut ini adalah sejenis alga ya pemirsa ya, alga merah. Kalau untuk yang jenis yang di bawah ya, yang dicontoh yang kita lihat di meja ini dia warna putih tapi ini jenisnya alga merah ya, seperti itu ya. Kalau untuk jenisnya rumput laut ini sebenarnya ada berapa jenis? Karena kan kalau yang kita udah bisa dikonsumsi itu ada yang hijau ya gitu ya. Biasa kalau yang kayak gini ini buat minuman kayak gitu kan ya. Sebenarnya jenis-jenisnya ada berapa macam nih Stefani? Kalau yang sudah pernah saya baca, saya pelajari itu sebenarnya ada ribuan jenis rumput laut. Tapi pada umumnya yang sering dibudidayakan di Indonesia itu adalah jenis yang Spinosum cottoni. Yang seperti apa tuh? Karena kenapa dia lebih sering dibudidayakan yang jenis ini? Dia lebih adaptasinya dengan lingkungan itu lebih cepat. Nah, kemudian nilai ekonomisnya tinggi. Nah, cara pembudidayaan dari si rumput laut jenis ini juga relatif mudah untuk dikatakan seperti itu, Kak. Oh gitu, ternyata ada banyak ya jenisnya, ribuan bahkan pemirsa yang kalau kita orang awam lagi apa nggak tahu ya ribuan seperti itu ya, ternyata banyak jenisnya dan memang semuanya bisa dikonsumsi ya. Untuk jenis rumput laut, untuk semua jenis rumput lautnya apakah bisa dikonsumsi? Kebanyakan untuk semua jenis rumput laut itu tidak semuanya, tapi ada beberapa jenis atau yang spesiesnya itu yang tidak bisa dikonsumsi dan ada beberapa yang dapat dikonsumsi. Nah, salah satunya yang ini gitu, Kak. Oh gitu, ternyata ada juga yang tidak bisa dikonsumsi ya, seperti itu pemirsa. Wah luar biasa sekali, ini penambahan ilmu juga, wawasan juga untuk kita semua ya pemirsa ya. Nah bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami boleh ya, silahkan di 0811 6100 386. Siapa tahu di rumah sana ataupun di luar sana ada yang ingin mengetahui lebih lanjut seperti apa sebenarnya rumput laut ataupun budidayanya. Mana tahu ada juga di sana yang menonton, yang menyaksikan acara ini seorang petani mungkin yang ingin mencoba membudidayakan rumput laut begitu ya pemirsa ya. Baik, nah itu tadi jenisnya itu banyak ternyata ya. Baik, nah kalau untuk budidayanya kan kita melihatnya rumput laut itu kan ya di laut gitu kan, bebas tumbuhnya, ternyata bisa dibudidayakan begitu ya. Seperti apa ini untuk pembudidayaannya? Ke Hana mungkin ya, boleh dijelaskan Hana. Nah, untuk pembudidayaan rumput laut, Kak, pertama kita harus menentukan dulu lokasinya. Karena untuk membudidayakannya, kita juga harus menentukan lokasi seperti melihat suhu, pH-nya, salinitas airnya, dan juga ada juga beberapa yang harus kita perhatikan seperti dia tidak bisa di arus gelombang yang besar. Nah itu harus kita perhatikan untuk pembudidaya rumput laut. Jadi kita mencari desa pesisir. Nah, dan untuk di daerah Nias Utara itu bisa membudidayakan rumput laut itu di daerah Pulau Wunga. Nah, di situ adalah tempat yang sangat strategis untuk budidaya rumput laut sendiri, Kak. Nah, itu adalah step yang pertama. Nah, untuk step yang kedua kita mencari bibit. Bibitnya ya. Mencari bibit untuk rumput laut itu dia mulai berusia dari 20 sampai 25 hari. 20 sampai 25 hari. Nah, untuk bibitnya sendiri kita mencari yang warna putih dan cabangnya yang banyak, yang berwarna cerah seperti itu. Nah, kemudian di Pulau Wunga sendiri bibitnya tidak dari pulau tersebut. Kita bertanya kepada petani rumput laut di daerah tersebut, mereka mengambil bibitnya itu dari Palembang. Karena bibit di daerah sana tuh bagus, Kak. Oh gitu. Mereka mengambil bibitan bagus dari Palembang untuk dibudidaya di Pulau Wunga tadi. Pulau Wunga, pulau terluar di Pulau Nias, Kak. Oh gitu, baik. Nah, kemudian untuk penanamannya sendiri, dia itu dihitung per 100 gram, Kak.
Jadi diambil rumput lautnya per 100 gram, kemudian diikat. Nah, jaraknya dari satu titik ke titik lain itu 20 cm, Kak. Agar dia setelah dia tumbuh gitu, dia tidak berdempetan. Jadi tumbuhnya itu sempurna dan Baik. menyebar dengan baik gitu. Nah, ini kan dibudidayakan di Nias berarti ya. Iya, Nah, benar. kalau untuk suhu, tadi kan step yang pertama yang harus diperhatikan, harus memperhatikan suhunya, seperti itu ya, pH-nya, seperti itu ya. Nah, yang cocok yang dia suka itu si rumput laut ini, dia suka yang suhu yang seperti apa? Atau apakah yang panas ataukah yang dingin seperti Untuk itu? suhu sendiri itu bisa di suhu yang dingin ataupun hangat, Kak. Oh, bisa Bisa. keduanya. Cuman itu tadi dia tidak bisa di dekat muara. Dia tidak bisa di perairan yang dekat muara, dan dia juga tidak bisa di arus yang besar ombaknya. deras. Jadi dia di pesisiran pantai ditanam. Untuk ketinggian penanamannya itu 30 cm di atas permukaan laut dan 20 cm di atas permukaan di atas laut gitu, Kak. Jadi dia di tengah-tengah ditanam. Nah, tapi di tepian air, tepian pantai gitu. Tepian Oh, di laut. tepian pantai ya, bukan yang ke dalamnya ya, Enggak bukan ke ya. dalam. Jadi di tepi-tepian Pantai pantai yang arusnya tidak kuat. arusnya tidak kuat, yang ketinggiannya 30 cm seperti itu. Baik. Nah, ternyata bisa di suhu panas ataupun di suhu yang dingin begitu ya. Ini semua jenisnya begitu atau seperti apa ini? Untuk pembudidaya tahapan prosesnya seperti itu, Kak. Setelah nanti dia berumur 45 hari, dia baru bisa dipanen karena zatnya sudah sempurna untuk dipanen. Nah, setelah nanti dipanen, tahapan selanjutnya adalah penjemuran. Nah, jadi setelah dipanen, dijemur, dan dia dijemurnya itu di apa ya, Kak? Di bambu gitu, di atas. Dia nggak boleh dijemur di bawah karena nanti bakalan terkontaminasi dengan hama-hama, dengan zat-zat yang tidak bagus gitu. Jadi kalau misalnya dia dijemur di bawah, kan kebanyakan itu kayak jemur-jemur kerupuk atau gimana itu kan di bawah ya, Iya, Kak. iya. Ini kita jemurnya digantung gitu. Oh, digantung. Dia Bukan di digantung. atas atap ya. Saya kira Enggak, karena iya. di atas atap atau gimana Bisa nih? bisa juga. Bisa Yang juga. penting jangan terkena debu, Kak, Oh, debu atau gitu. pasir gitu. Jadi dia dijemur menggantung gitu untuk Baik. prosesnya. Oh, seperti itu. Ternyata ada step-stepnya juga ya pemirsa untuk membudidayakan rumput laut ini. Jadi memang harus kita perhatikan, bukan asal-asalan gitu ya, supaya juga tumbuhnya maksimal, yang kita panen juga hasilnya baik seperti itu. Selain tadi memperhatikan airnya, keadaan pesisir lautnya seperti itu. Bibit juga harus diperhatikan. Nah, untuk bibit tadi Hana menjelaskan untuk bibit yang baik itu yang seperti apa? Mungkin di luar sana ada juga yang pengen mengetahui, karena kan memang kalau untuk tumbuhan yang baik ini dia harus diawali dari bibit yang unggul begitu Iya, kita benar. katakan. Nah, untuk rumput laut bibit yang bagus itu yang seperti apa? Kalau bisa kita lihat dari mata lah begitu kira-kira. Kalau misalnya kita mau lihat bibit yang bagus itu, kita bisa meneliti dari warnanya yang cerah, Kak. Warnanya yang Warna penting ya. yang pertama. Kemudian cabang talus atau cabangnya. Nah, bibit yang bagus tuh cabangnya banyak, Kak. Cabangnya banyak. Nah, dari situ kita bisa langsung menyatakan ini bibit yang bagus. Oke, Begitu. baik. Itu apa namanya? Sebenarnya mudah, Kak, untuk menentukannya gitu. Tinggal kita lihat aja yang mana yang warnanya cerah, nggak kotor, nggak butek Iya, gitulah nggak ya. butek, Istilahnya nggak butek gitu ya pemirsa ya. Warnanya cerah, kemudian cabangnya banyak seperti itu. Kalau untuk mendapatkan bibit ini biasanya di mana kita bisa mendapatkan bibitnya ini, Hana? Nah, untuk petani di daerah Palembang, Kak, mereka sudah membudidayakannya. Jadi para petani di daerah Nias itu mengambilnya langsung dari Palembang. Karena di sana budidaya rumput laut sudah mulai banyak gitu. Nah, di Nias Utara ini sendiri pembudidaya rumput laut itu masih jarang, Kak. Padahal lokasinya itu sangat besar. Lokasi rumput laut di Nias Utara tuh besar, Kak, untuk pembudidayanya. Cuman dikarenakan daerahnya itu masih tertinggal dan konsumsi masyarakatnya juga kurang terhadap rumput laut, konsumennya tidak ada. Jadi petani di sana merasa kalau misalnya tidak ada market di daerah gitu. tersebut. Jadi males juga mau Untuk membudidayakan, mau membudidayakannya. kemana nanti setelah dibudidayakan, setelah dipanen mau dijual kemana gitu, nggak tahu Jadi, ya, nggak ada marketnya Padahal ya. untuk lokasinya sudah sangat strategis dan bagus, Kak, di daerah situ.
Nah, cuman untuk keluar daerah sendiri, nelayan-nelayan di daerah Nias Utara itu masih tertinggal Kak soal komunikasi seperti kita kan biasa memakai all shop ya Kak untuk apa namanya Memasarkan. pemasaran. Nah, para nelayan di sana masih tertinggal akan hal tersebut. Baik, jadi memang butuh edukasi juga benar. sebenarnya ya, karena sayang ya tidak Sayang dimanfaatkan dengan lokasi yang Strategis. strategis dan juga luas begitu yang Benar. bisa dijadikan budidaya rumput laut seperti itu ya. Jadi memang untuk masyarakat pedalaman memang butuh edukasi, butuh orang-orang seperti kalian ya. Anda juga pemirsa di rumah yang juga mungkin mahasiswa yang memang bisa berkontribusi lah untuk masyarakat, apalagi di pedesaan yang memang kurang mengetahui informasinya begitu ya, padahal daerahnya itu sangat luar biasa baik begitu ya. Kita kembali lagi ke Stefani. Nah, ini Stefani kan banyak sekali di luar sana yang mengkonsumsi rumput laut ini ya, banyak yang dijadikan minuman biasanya seperti itu kalau yang rumput laut yang putih begitu ya. Terus sekarang lagi musimnya itu makan makanan sushi yang dibalut pakai rumput laut kayak gitu. Sebenarnya kalau dikonsumsi di tubuh kita manusia ini manfaatnya apa sih rumput laut ini? Oke, baik. Kalau misalnya untuk manfaatnya sendiri, nah jelas kalau misalnya kenapa dibudidayakan pasti kan ada manfaatnya gitu Betul. ya. Nah kalau untuk manfaatnya sendiri, kalau misalnya kita ketahui kan ada banyak penelitian yang mengenai mengkaji apa sih manfaat dari terkandung apa sih kandungan dari si rumput laut ini. Nah kandungan dari rumput laut itu ada mengandung banyak kalsium, yang bagus untuk tulang, gigi manusia. Selain itu rumput laut juga memiliki kaya akan protein, dan vitamin E juga. Jadi banyak orang mengkonsumsi itu ya berfungsi juga untuk sebagai kecantikan Kak. Jadi kalau misalnya orang mengkonsumsi pasti udah tahu sebelumnya apa sih manfaatnya itu ya. Salah satunya karena dia kaya akan protein, kaya akan kalsium, dan vitamin E juga Kak yang cocok untuk kesehatan kulit dan kecantikan gitu Kak. Jadi oleh sebab itu makanya kalau misalnya di luar itu kan seperti di Jepang tuh kan sangat mengkonsumsi atau banyak mengkonsumsi dari si rumput laut tersebut gitu ya. Baik, wah luar biasa ternyata manfaatnya pemirsa, selain kalsiumnya tinggi, bagus untuk tulang dan gigi, juga proteinnya tinggi dan juga vitamin E-nya juga tinggi begitu ya, makanya cocok untuk dijadikan kosmetik juga ya sekarang ya. Bisa selain dijadikan panganan begitu ya pemirsa, ternyata rumput laut ini juga diolah menjadi kosmetik begitu ya di era sekarang ini. Kadang kan sering kita lihat itu kosmetik-kosmetik mengandung rumput laut begitu. Ternyata memang kandungannya yang baik untuk kulit, yaitu vitamin E-nya itu tadi ya pemirsa. Wah luar biasa ternyata rumput laut ini, dan ini juga peluang bisnis yang cukup menjanjikan ya, karena kan memang ini bisa diolah menjadi apa saja begitu, menjadi konsumsi makanan, minuman, dan juga untuk kosmetik juga. Kalau kalian melihatnya sekarang ini bagaimana prospeknya untuk rumput laut ini? Haruskah dibudidayakan lebih banyak lagi gitu? Prospek kedepannya bisnisnya sebenarnya seperti apa kalau Stefani melihatnya? Kalau dari Stefani sendiri ya, kalau misalnya budidaya rumput laut ini sebenarnya kalau boleh dilakukan secara berkala terus menerus gitu ya. Karena di satu sisi rumput laut itu manfaatnya sangat banyak. Selain itu rumput laut itu dapat memperbaiki ekologi atau ekosistem lingkungan gitu Kak. Nah selain itu juga rumput laut juga dapat menambah pendapatan atau dari ekonominya, bisa meningkatkan pendapatan dari masyarakat pesisir. Betul. Gitu ya Kak. Jadi kalau misalnya karena dari yang kita lihat kan untuk step by stepnya untuk melakukan budidaya itu, kalau misalnya lokasinya cocok itu sangat menjamin untuk dilakukan budidaya dari rumput laut tersebut. Cuman ya kadang kurangnya edukasi, kurangnya permintaan pasar. Jadi itu yang menyebabkan kenapa orang tidak tertarik untuk melakukan budidaya dari si rumput laut ini. Tapi kalau misalnya untuk ditanyakan bagaimana untuk selanjutnya, ini sangat menjamin atau menjadi prospek yang bagus untuk dilakukan budidaya rumput laut gitu. Wah luar
luar biasa ya pemirsa. Jadi mudah-mudahan acara ini ditonton juga oleh masyarakat pesisir ya, yang mungkin ada lokasinya yang bisa dijadikan tempat untuk budidaya rumput laut seperti itu ya. Baik pemirsa, kami masih akan membahas tentang budidaya rumput laut ini. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, terus saksikan kami. Kami akan kembali tetap di Ayo Bertani. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ayo Bertani. Kita masih membahas tentang budidaya rumput laut ya. Tadi sudah kita bahas cukup panjang bersama dengan Hana dan juga Stefani tentang apa itu rumput laut, kemudian bagaimana manfaatnya untuk tubuh manusia yang sangat luar biasa, tinggi akan kalsium, ya, vitamin E juga, proteinnya juga tinggi, luar biasa kalau kita konsumsi untuk tubuh manusia seperti itu. Kemudian tadi Hana juga sempat menjelaskan bahwa dibudidayakan di Pulau Nias ya. Iya. Nias Utara apa mana? Nias Utara Kak. Nias Tepatnya Utara. di Pulau Wunga. Di Pulau Wunga. Nah, kita penasaran juga ya pemirsa, sebenarnya kalau untuk Pulau Nias itu seperti apa sih keadaannya begitu ya, yang memang cocok katanya untuk pembudidayaan rumput laut. Kita akan lihat ya tayangan berikut ini. His music is saying you to the audience. Baik, ini program kalian ya, program dari kampus seperti itu? Iya. Iya, ini program yang dari kampus Kak. Mhm. Wah, pantainya indah sekali ya. And assert their own will, Oke, baik. how it's being understood or whatever. Yeah, the wonderful thing about that is that Baik, wah luar biasa. Nah, kalau rumput laut itu biasanya di budidayanya itu di pinggirannya itu ya? Iya Kak, di pinggiran. Kalau di Nias Utara ini suhunya seperti apa lautnya? Apakah? Suhunya seperti apa kalau di Kalau Nias? untuk di Nias Utara sendiri, kalau misalnya suhunya itu masih kalau untuk suhu di perairan namanya pesisir pasti panas ya. Tapi kalau misalnya suhu perairan itu ya pada umumnya suhunya berkisar 27 sampai 30 derajat Celcius gitu kan. Oke, baik. Kalau di sini tidak cukup terlihat ya sebenarnya ya rumput lautnya ya. Iya. Tapi inilah dia Lokasi. lokasi yang memang cocok untuk membudidayakan rumput laut tadi ya di Pulau Wunga ya. Baik. Nah, ini apa nih? Boleh diceritakan? Itu masih di pesisir ya Kak, Ini pesisir yang di Nias Utara Kak. di Desa Afulo. Di Desa Afulo. Baik. Nah, untuk ke Pulau Wunga Kak, kita harus nyebrang Kak. Dari Desa Afulo kita bisa nyebrang ke Pulau Wunga. Oh, Nyebrang harus dulu nyebrang kalau lagi. mau ke Pulau Wunganya lagi. Oh gitu. Ini masih indah sekali ya, seperti belum banyak yang menjamah begitu ya. Benar. Itu kalau untuk Desa Afulonya sendiri, dia itu desa paling paling ujung di Nias Utara Kak. Baik. Maaf, kok Desa Afulo? Nah, kalau untuk rumput laut di sana para petaninya sudah cukup mengetahui atau belum ini setelah kalian turun langsung ke masyarakat begitu, sebenarnya pemahaman mereka seperti apa tentang budidaya rumput laut ini, Hana? Maaf Kak, tadi gimana? Kalau untuk petani di Nias Utara itu sendiri setelah kalian datang langsung ke masyarakat seperti itu, sebenarnya pemahaman mereka sudah mengetahui belum sih kalau sebenarnya di daerah mereka itu baik sekali untuk budidaya rumput laut begitu, atau memang belum mengetahui sama sekali? Nah, baik Kak, sebenarnya untuk di wilayah Pulau Wunga dan Nias Utara tersebut petaninya sudah pada tahu Kak, bahwasannya lokasi mereka strategis dan bisa digunakan untuk pembudidaya rumput laut. Nah, cuman itu tadi Kak, terkendala konsumennya. Mereka membudidayakan rumput laut, tapi tidak ada konsumennya di sana. Nah, mereka kesulitannya di bidang pemasaran. Nah, karena mereka masih tertinggal Kak, dan daerah mereka tuh masih jauh Kak dari kota. Nah, untuk dari desa Nias Utara, tepatnya di Desa Afulo dan Desa Fekunaah, itu untuk ke Gunung Sitoli saja membutuhkan waktu perjalanan darat sekitar 5-6 jam.
Jadi dari kotanya yang di Gunung Sitoli saja sudah sejauh itu, Kak. Jadi untuk pemasarannya ke luar pulau itu lebih jauh lagi. Jadi mereka kan mayoritas nelayan, Kak. Nelayan. Jadi untuk memasarkannya keluar daerah itu termasuk susah gitu, Kak. Masih terkendala di pengiriman mungkin karena terlalu begitu ya. jauh. Makanya mereka juga enggan untuk membudidayakannya begitu. Nah kalau untuk permasalahan yang seperti ini sebenarnya Stefani, apa kira-kira solusi yang bisa kita kasih untuk nelayan di sana begitu supaya memacu mereka untuk membudidayakan rumput laut ini, karena kan sayang begitu ya tidak dimanfaatkan lokasi yang sedemikian baiknya begitu. Kira-kira kalau kalian ke sana itu ada tidak memberikan setidaknya pemahaman bahwa pemasarannya seperti ini loh Bapak Ibu, seperti itu. Apakah ada yang kalian ketahui marketnya itu di mana sebaiknya dipasarkan begitu Stefani? Oke, baik Kak. Jadi kalau misalnya yang kemarin itu karena kan yang sudah pernah melakukan budidaya rumput laut Sudah pernah sebenarnya. di sana itu ada mitra Kak. Jadi kami kemarin kan pergi ke Nias Utara karena ada proyek dari dosen juga pengabdian mengenai transplantasi terumbu karang. Jadi sekaligus Bapak itu mengenalkan kalau semisalnya sebenarnya Bapak itu sudah pernah melakukan budidaya rumput laut. Nah, Bapak itu paham kalau misalnya rumput laut itu nilai ekonomisnya tinggi. Makanya Bapak itu mengambil bibit dari luar daerah, terus melakukan budidaya di Pulau Bunga. Nah, setelah berhasil, Bapak itu pasti ingin melakukan pemasaran. Nah, setelah kan permasalahannya adalah demand atau permintaan pasarnya yang nggak ada, marketnya nggak ada gitu kan Kak. Jadi Bapak itu mungkin akan memperkirakan jarak dari desa Afulu ke Pulau Bunga itu menghabiskan waktu kurang lebih 2 jam naik kapal. Jadi Bapak itu pasti mempertimbangkan berapa transportasi dan segala macamnya, sehingga Bapak itu kemarin memutuskan untuk berhenti budidaya karena tidak ada pasarnya. Jadi kalau misalnya dari kami, ya kami hanya bisa menyarankan kalau misalnya market atau pasarnya itu memang kalau misalnya di Sumatera Utara itu pasti minim, yang paling banyak itu kalau mau untuk melakukan pemasaran yaitu melalui online shop gitu seperti di Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Nah biasanya itu kalau penjualan dari si rumput laut itu ya melalui media sosial Kak, karena kan di Sumatera sendiri itu masih jarang, minim sekali untuk melakukan budidaya si rumput laut. Nah makanya Bapak itu kemarin bilang kalau misalnya dia berhenti untuk budidaya rumput laut karena Bapak itu tidak tahu di mana pasar atau pasar mana yang menerima si rumput laut yang sudah dibudidayakan seperti itu Kak. Jadi kalau boleh ya yang kami sarankan hanya bisa ya kalau untuk sekarang di mana marketnya itu ya penjualannya melalui sosial media gitu Kak. Baik, jadi memang harus juga kita mengikuti perkembangan zaman ya, karena saat ini memang zamannya digital ya. Untuk Bapak Ibu para nelayan dan petani di luar sana juga harus mengikuti perkembangan digital ini, walaupun mungkin tidak mengetahui, mungkin bisa minta bantuan kepada yang lebih muda, mungkin anak-anaknya di desa sana mungkin harus lebih aware lagi tentang yang namanya dunia digital supaya memudahkan dan mempercepat lah istilahnya ya untuk proses pemasaran seperti itu. Karena memang kan untuk media sosial ini menjangkau kawasan yang luas, tidak mengenal jarak dan waktu begitu ya kalau untuk online seperti itu. Mungkin bisa juga dicoba ya untuk Bapak Ibu para nelayan di Pulau Nias ya, mudah-mudahan bisa terbuka pikirannya untuk kembali membudidayakan karena memang sudah pernah dan tidak membudidayakan lagi, padahal wilayahnya cukup baik begitu untuk pembudidayaan rumput laut begitu ya. Luar biasa sih kalau kita lihat tadi ya, pantainya indah sekali dan
sangat cocok untuk pembudidayaan rumput laut, harus dimanfaatkan sebenarnya ya kalau untuk lokasi yang sudah baik seperti itu. Baik, kemudian kita harus edukasi juga kepada seluruh masyarakat yang ada di pesisir begitu untuk pembudidayaan rumput laut. Tadi sudah diceritakan juga oleh Hana bahwa memang yang pertama harus mengetahui kondisinya dulu nih begitu ya, suhu, pH dan lain sebagainya. Kemudian bibitnya tadi juga sudah dijelaskan. Kita lanjutkan kembali nih proses pembudidayaannya setelah bibit, penanaman bibit juga sudah diberitahu tadi jaraknya berapa? Jaraknya dari titik satu ke titik selanjutnya itu 20 cm. 20 cm begitu. Kemudian untuk perawatannya seperti apa? Karena kan ini dia di dalam air. Kita bagaimana sih merawatnya? Karena tidak terbayang gitu. Biasa kan menanam itu ya menanam di dataran gitu ya. Kalau menanam di laut itu seperti apa sih perawatannya ini, Hana? Begini Kak, sebenarnya di awal itu kita harus memperhatikan. Di awal kita memasangkan bibitnya ke dalam tali itu, kita harus memperhatikan cara pemotongan bibitnya Kak. Jadi bibitnya itu dipotong dengan menggunakan pisau stainless. Nah, dia tidak boleh menggunakan pisau yang bekarat atau pokoknya harus menggunakan pisau yang anti karat Kak. Pisau anti karat. Dan juga dia tidak bisa dipotek. Kita kan bahasa kita dipotek ya. Dia nggak bisa dipotek dan dia juga nggak bisa dipatahkan sama benda tumpul gitu Kak. Karena nanti itu akan memudahkan bakteri masuk atau lumpur masuk. Jadi itu yang membuat rumput laut itu tadi sakit. Nah, di awal kita sudah mengantisipasi tersebut. Jadi kemungkinan untuk perawatannya itu tidak terlalu sulit Kak. Kalau setelah proses tanam ada perawatan lagi nggak? Perlu dikasih pupuk kalau bunga tanaman gitu ya biasanya. Kalau rumput laut nggak ada ya, dibiarkan saja ya begitu ya. Karena kan kita sudah menemukan titik lokasi yang aman. Nah, untuk perawatannya tidak terlalu sulit. Baik, berarti setelah ditanam dibiarkan saja sampai waktu berapa lama panen? Panennya sekitar 45 hari. Jadi rumput laut ini termasuk budidaya yang sangat menguntungkan di bidang ekonomis Kak, karena sangat cepat untuk proses pemanenannya, 45 hari. Nah, setelah 45 hari dipanen langsung dijemur. Nah, untuk proses panennya bagaimana cara memanennya itu sebelum dijemur? Cara manennya gimana? Dicabut-cabut saja atau dipatahin? Pancangnya dicabut Kak dari ujung ke ujung. Pancangnya kan kita kalau untuk nanamnya itu pakai pancang. Pancangnya dari ujung ke ujung itu dicabut aja. Nah, karena kan masih betali tuh Kak. Rumput lautnya kan kita menanamnya mengikatkannya ke tali. Nah, setelah itu nanti baru kita sangkutkan ke bambu yang sudah dibentuk kayak jadi kayak jemuran gitu, jemuran dari bambu gitu. Biasanya 45 hari itu dia tingginya udah setinggi apa? Dia menjalar Kak. Menjalar ya? Menjalar rumput laut. Makanya tadi dari titik satu ke titik satu itu berjarak 20 cm. Bercabangnya itu semakin menjalar. Jadi biar supaya dia tidak berdempetan. Kalau berdekatan tumbuhnya nggak bakalan maksimal. Oke, baik. Oh, seperti itu ya pemirsa. Jadi memang harus kita perhatikan juga. Ini sebenarnya mudah sekali ya kalau kita bayangkan. Ini kan karena kita tidak praktekin langsung, kita bisa membayangkan bahwa ini budidaya yang sangat mudah begitu. Hanya tinggal kita memilih bibitnya. Kalau sudah ada tempat yang oke, ini yang sudah cocok untuk pembudidayaan, kita tinggal memilih bibit yang baik, tinggal kita tanam, diatur jarak tanamnya, sudah kita panen 45 hari begitu ya. Dan tidak ada perawatan apapun gitu. Jadi memang ini sangat baik sekali, sangat menguntungkan. Apalagi untuk Anda yang di daerah pesisir, boleh dicoba ya pemirsa ya untuk budidaya rumput laut ya. Dan boleh juga mulai dari sekarang dicari marketnya seperti itu supaya setelah panen kita tahu nih kemana akan kita jual begitu ya pemirsa ya. Baik, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami boleh di 0811 6100 386. Setelah yang berikut ini kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Ayo Bertani. Baik pemirsa, terima kasih ya masih menyaksikan Ayo Bertani. Kita masih membahas tentang budidaya rumput laut. Baik, saya ke Stefani. Tadi kan kita sudah cerita sampai dengan proses pemanenan ya. Proses pemanenan yang mudah sekali, setelah itu dijemur. Nah, ini proses pemanenan ini biasanya yang baik dilakukan pada waktu kapan nih Stefani? Pagi kah, siang atau sore? Untuk proses Pemanenannya.
Sebenarnya kok untuk proses pemanenan yang biasanya dilakukan itu ya kalau misalnya mau pagi sebenarnya tergantung kan itu kan di wilayah pasang surut gitu Iya, kan. iya. Nah kalau pasang surut kan yang bagus untuk melakukan proses pemanenan pada saat dia lagi surut Kak, kan lebih mudah untuk diambil. Kalau misalnya lagi Betul. pasang kan itu sangat mengganggu bisa aja nanti terkena ombak jadi bisa lepas atau bagaimana gitu. Jadi kalau untuk proses pemanenan yang baik itu ya pada saat keadaan pantainya sedang surut Sedang gitu ya, Kak. surut ya. Sedang surut. Biasanya kalau misal surut itu siang menjelang dari jam-jam 10 sampai jam 2 siang gitu. Karena kalau misalnya udah sore jam-jam 5, jam 6 itu udah mulai pasang lagi Mulai gitu. pasang ya. lagi. Nah, habis itu namanya rumput lautnya udah diambil. Nah, itu nanti diangkat habis itu dijemur seperti yang dikatakan tadi saudari Hana tadi kan. Dia ada tempat misalnya kalau kita bilang para-para Kak. Para-para. Dia biar nggak kena ke tanah gitu kan. Jadi prosesnya dijemur langsung di bawah terik matahari juga nggak apa-apa biar dia cepat kering. Habis itu kalau misalnya dia udah malam ditutup lagi Kak. Dia Itu ditutup. berapa lama penjemurannya? Kalau untuk penjemurannya itu berkisar sampai dia kering itu bisa makan waktu sampai seminggu gitu Oh, Kak. lama. Iya Kak, karena kan tergantung dari permintaan pasar juga. Karena beberapa kan ada dia pasar yang meminta kalau misalnya dia dalam bentuk si rumput lautnya masih dalam keadaan basah. Ada juga kalau misalnya dia lebih tahan, biar tahan lama, dia itu Lebih kering lagi, iya, harus lebih dikeringkan kering sampai lagi. kering Kak. Nah, contohnya yang di depan ini kan dia kan udah bentuk rumput laut yang kering, dia ya. udah kering gitu kan Kak. Jadi tinggal diolah, tapi bisa juga kalau misalnya mau diolah lagi, dia direndam dulu sekitar sampai 8 jam, dia nanti ngembang lagi gitu Kak. Jadi sebenarnya penjemurannya itu masuk juga ke dalam proses untuk sekaligus untuk mengawetkan gitu Kak. Biar dia tahan lama. Jadi semakin kering dia, semakin tahan lama gitu Kak. Nah, kayak yang depan ini umurnya kalau kata Bapak itu sudah hampir 3 tahun gitu Kak. Oh, sudah lama ya. Iya, Wow. Kak. Berarti Tapi awet masih- juga, awetnya tahannya lama begitu Iya, ya. Kak. Bisa tahan berapa lama ini? Di lebih dari 3 tahun? Kalau kata Bapak itu kemarin bisa Kak, tergantung bagaimana kita menyimpannya, bagaimana kita mengawetkannya. Karena kemarin Bapak itu menyimpan ini benar-benar kedap darah gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi bisa digunakan jangka panjang Iya, ternyata Kak. ya. Makanya Baik. untuk budidaya rumput laut ini sebenarnya sangat bagus untuk dilakukan, sangat berpotensi, apalagi untuk Baik. nilai meningkatkan perekonomian terkhususnya di wilayah pesisir Kak. Betul sekali, jadi bisa menambah perekonomian keluarga juga lah ya. Iya, Untuk daerah-daerah pesisir bisa dicoba juga ya Bapak Ibu yang ada di daerah pesisir untuk membudidayakan rumput laut. Kemudian proses pembudidayaan rumput laut setelah penjemuran sudah selesaikah atau ada proses lagi selanjutnya? Untuk prosesnya proses selanjutnya gitu Kak. Setelah penjemuran ada proses. Setelah penjemuran proses ya pemasarannya Kak. Oh, Mau baik. dia mau dipasarkan bagaimana. Nah, kalau misalnya ini mau dipasarkan secara kering atau dia mau diolah lagi Kak. Nah, bisa kan kalau misalnya diolahan kan jadi kuliner gitu kan Kak. Dia bisa diolah jadi ya seperti kita tahu agar-agar itu kan terbuat dari rumput laut Kak. Nah, ada juga dia kolagen yang terbuat dari rumput laut. Ada juga dia olahan minuman. Yang apalagi yang lagi viral-viral gitu Kak. Kan dia kan terbuat dari rumput laut Kak. Nah, ini juga bisa diolah dengan cara dia direndam selama 8 jam dan terus dia ngembang, terus dia bisa diolah jadi jus Kak, di blender gitu Kak. Oh iya, bisa di jus juga ya Iya, rumput laut jadi ini ya. tergantung kitanya, kita mau mengelola si rumput laut ini jadi apa? Apakah dia jadi sup atau yang biasa kok di Jepang itu nori gitu Kak, yang dimakan jadi sushi ya gitu Kak. Tergantung kitanya mau ngolah si rumput laut ini jadi apa. Nah, Yang kalau penting- nori itu kan dia warnanya hijau ya. Itu bagaimana itu? Beda dengan yang ini berarti Ya beda jenisnya? Kak, beda jenis. Dia beda. Kalau yang ini tadi kan dia dari spesies alga merah. Alga Sedangkan yang hijau nori itu dari spesies alga hijau gitu Oh Kak. gitu, baik. Nah, kalau misalnya untuk alga hijau memang ada beberapa dibudidayakan di Indonesia, tapi yang di Pulau Bunga sendiri yang sudah pernah dan berhasil untuk dilakukan budidayanya ya
yang spesies si alga merah si Spinosum cottoni ini, Kak. Baik, oh gitu. Jadi beda jenis ternyata pemirsa. Untuk yang nori itu dia alga hijau ternyata, makanya dia warnanya Warna hijau seperti itu. Nah kalau untuk olahannya biasanya seperti kalau tadi kan ada yang dikatakan untuk kosmetik ya, ternyata bisa juga ya. Ternyata kalau untuk industri ini bisa diolah jadi apa aja sih sebenarnya untuk rumput laut ini? Kalau untuk rumput lautnya sendiri, seperti yang bisa kan jadi kolagen itu kan untuk kecantikan, Kak, untuk bagus untuk kulit ya kan, Kak. Selain itu bisa jadi masker, bisa juga dia kalau misalnya di industri itu bisa dijadikan sebagai pil untuk kecantikan, Kak. Oh, diolah menjadi pil, betul Iya, betul Kak. betul. Jadi tergantung suplemen begitu iya, ya. tergantung industri yang mau menjadikan apa. Yang penting kandungan dari si rumput laut ini kan kita udah tahu apa manfaatnya bagi tubuh kita yang kita yang untuk mengkonsumsi kita, Kak. Baik, bisa dimanfaatkan tergantung dengan kebutuhan kita ya, bisa untuk makanan, minuman, kosmetik begitu ya, untuk kecantikan karena memang vitamin E-nya juga baik sekali. Baik, nah ini kan tadi kita bahas bahwa budidaya rumput laut ini mudah begitu ya dan juga cukup menguntungkan karena tidak memerlukan mengeluarkan biaya tambahan apapun begitu ya. Sebenarnya tantangannya apa sih ini Hana kalau untuk pembudidayaan rumput laut supaya di luar sana yang ingin membudidayakan tahu juga nih, tahu keuntungannya dan tahu juga tantangannya seperti apa untuk membudidayakan rumput laut begitu. Nah, untuk tantangannya sendiri, Kak, pertama bibit. Nah, susah banget nyari bibit yang Oh, bagus. iya. Karena itu tadi, Kak, lokasi itu menentukan bibit yang bagus. Nah, maka dari itu sampai nelayan di Pulau Nias Utara itu ngambil bibit dari Palembang. Itu dia kesulitannya yang pertama, Kak. Memang belum banyak ya, Belum banyak yang membudidayakan menjual bibit begitu ya. Benar, karena untuk daerahnya sendiri itu kan sangat sulit ya, Kak, untuk mencari daerah strategis ya. Nah, untuk pembibitannya sendiri itu mereka ngambil dari Palembang karena di perairan Palembang sudah banyak yang membudidayakannya, Kak. Nah, selanjutnya mungkin di kesulitannya itu di tahap pengeringan sih, Kak. Tahap pengeringan. Nah, jadi karena mungkin kalau misalnya hujan atau malam itu kita harus nggak boleh sampai kena hujan gitu. Nggak boleh kena air ya nggak sama sekali ya. Karena kan sudah di proses pengeringan tuh. Nah, mungkin kesulitannya di situ sih, Kak. Di proses pengeringannya. Jadi kita harus tutup dengan terpal begitu. Oh gitu, nggak boleh dimasukin dulu ya ke dalam ya? Harus ditutup aja begitu ya? Bisa, Kak, tapi kan prosesnya lama. Repot ya, Repot. betul, Jadi betul, betul. saya rasa untuk kesulitannya di situ sih, Kak, di proses pengeringan. Pengeringannya dan Benar. juga pencarian bibitnya ya, Pencarian begitu bibitnya ya? benar, karena belum tentu semua daerah, apalagi di daerah Sumatera ini belum terlalu banyak, Kak. Untuk untuk bibit rumput laut itu sendiri. Biasa kan kalau untuk di perairan Sumatera Utara masih masih rumput-rumput laut yang ada liar gitu ya, rumput-rumput laut di perairan aja gitu. Nah, untuk pembibitannya mungkin masih kurang banget, Kak. Baik. Nah ini kan memang kalau untuk di Sumatera sendiri masih agak susah begitu. Kemudian pasarnya juga masih meraba lah ya Masih istilahnya meraba. ya. Kalau untuk para nelayan di luar sana yang ingin membudidayakan. Kalau kita melihat ekspor ini peluang ekspornya ini bagaimana kalau Hana melihatnya ini? Nah, jadi untuk ekspor sendiri, Kak, sebenarnya sangat berpotensi ya untuk rumput laut ini. Karena permintaan ekspor sangat tinggi, tapi itu tadi, Kak, terkendala di perjalanan, di perjalanan itu tadi, Kak. Karena kalau misalnya yang kita lihat dari sisi nelayan di Nias Utara itu kan sangat jauh, Kak, ya, dari desa Nias Utara untuk ke kotanya. Nah, mereka mungkin tidak mengerti, Kak, soal ekspor impor itu tadi. Jadi sebenarnya kita bisa memberikan edukasi kepada nelayan di sana tentang ekspor impor ini tadi, karena untuk permintaan pasar sangat besar sebenarnya, Kak. Jadi kita menargetkan pasar yang berjumlah besar. Nah, untuk komoditas ekspor ini kan mereka mau kan produksinya tuh yang grade E gitu kan, Kak, grade yang bagus. Nah,
Sebenarnya untuk Nias Utara atau Pulau Wunga itu sendiri, untuk lokasinya sudah bisa Kak, sudah strategis. Cuman mereka mungkin terkendala di penyuluhan. Penyuluhan maksudnya terkendala tidak ada yang mengurus Kak Iya, untuk iya, iya. masuk ke ekspor impor itu tadi. Nah, kami berniat agar kedepannya kami bisa membantu petani-petani rumput laut di daerah daratan Nias Utara, khususnya di daerah Pulau Wonga, untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi mereka tidak perlu lagi mencari pasar yang mungkin mereka berharapnya tuh pasar skala kecil. Kami berharap nelayan di perairan desa Nias Utara itu langsung mendapatkan konsumen dengan skala besar gitu Kalau Kak. bisa diekspor Permintaannya, bahkan ya. iya, karena kan kalau misalnya ekspor itu permintaannya besar ya Kak ya. Cuman yang ekspor ini tadi tidak tahu di Nias Utara ada tempat seperti Pulau Wunga yang untuk lokasinya sangat strategis. Nah, nelayan Pulau Wunga juga tidak tahu cara mengekspor itu seperti apa Kak. Jadi itu sih Kak, sama-sama masih meraba gitu. Betul, Kalau betul. untuk nelayan Nias Utaranya ya Kak. Jadi Pulau memang Wunganya. untuk nelayan di Nias mungkin membutuhkan orang-orang yang Yang bisa membantu mengerti, mungkin ya untuk proses pemasarannya seperti apa begitu ya. Mungkin kalian nanti someday bisa ya Bisa, membantu nelayan-nelayan di luar sana yang memang masih bingung untuk proses pemasarannya dan ingin memasarkan kemana. Mungkin bisa kalian carikan pasarnya, kemudian mereka bisa menjual ke kalian, kalian tinggal tampung, kalian prosesnya seperti itu mungkin ya pemirsa. Harapannya ke depannya mudah-mudahan bisa seperti itu begitu ya. Baik, nah tadi kan Stefani menjelaskan di awal bahwa sibuk juga di lab begitu ya, laboratorium. Kemudian kalau untuk rumput laut ini ada tidak penelitian barukah atau riset-riset apa yang terbarukan untuk rumput laut begitu Stefani? Kalau misalnya untuk penelitian atau riset terbaru, kebetulan yang baru saya dengar gitu kan Kak, kebetulan ada kakak tingkat saya, dia baru melakukan penelitian mengenai dari ekstrak dari rumput laut ini ternyata bisa digunakan sebagai filter air. Filter air? Iya. Wow. Itu kemarin sempat diteliti dari kakak itu sendiri. Nah kemudian sebenarnya ada banyak riset yang dilakukan untuk rumput laut ini sebenarnya bisa digunakan apa aja. Sekarang hanya kita aja, niat kita ada tidak untuk melakukan atau mengetahui jauh lebih lagi apa si manfaat dari si rumput laut ini. Gitu. Kalau misalnya untuk riset-riset yang terbaru, ya yang baru saja yang saya ketahui, yang baru saya lihat itu ya proses filtrasi, proses dari ekstraksi rumput laut kebetulan yang diambil itu bisa digunakan sebagai untuk filter air. Oh gitu, jadi air yang keruh bisa menjadi jernih begitu ya? Ya tidak langsung jernih sih Kak, tapi bisa mengurangi sedikit zat yang mencemari perairan gitu. Oh gitu. Tahu tidak prosesnya seperti apa? Apakah memang rumput laut pure digunakan atau ampasnya atau apanya sebenarnya? Ekstraknya Kak. Ekstraknya. Jadi rumput laut itu diekstrak dulu gitu. Begitu. Wah, luar biasa sekali sebenarnya rumput laut ini ya, bisa digunakan banyak manfaatnya selain untuk dikonsumsi, juga bisa tadi seperti riset terbaru bisa digunakan untuk memfilter air begitu. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya ini baik ya begitu. Untuk kalian ini kita sudah di penghujung acara, nggak terasa ya pemirsa. Mungkin ada dari kalian harapan kedepannya seperti apa, dari Hana dulu mungkin untuk budidaya rumput laut di Sumatera Utara khususnya. Harapan saya Kak ke depannya untuk budidaya rumput laut khususnya di Sumatera Utara, di daerah Pulau Wunga, Nias Utara, itu besar harapan saya bahwasannya petani rumput laut di sana hidup kembali dan mulai dan mulai menyadari bahwasannya daerah mereka itu sangat berpotensi gitu. Mereka itu sangat takut kalau misalnya mereka membudidayakan tidak ada yang membeli. Jadi harapan kami ke depannya semoga para petani melakukan aktivitas untuk penanaman rumput laut lagi, dan harapan ke depannya buat ekspor impor itu tadi Kak. Nah, semoga kita bisa membantu para petani di daerah Nias Utara sana untuk mengekspor hasil dari rumput laut di Pulau Wunga tadi Kak. Oke, baik, luar biasa. Dari Stefani mungkin singkat saja harapan kedepannya seperti apa? Untuk harapan kedepannya Kak, ya sama seperti yang dikatakan Ana,
Semoga terkhususnya di Pulau Bunga di India sana, karena kan sudah ada dan sudah pernah dilakukan budidaya rumput laut. Sekiranya itu bisa dilakukan lagi. Jadi nanti kalau untuk kedepannya lagi mungkin kita yang sudah tahu bahwasanya kalau misalnya di Nias Utara itu bisa melakukan budidaya rumput laut, jadi kita lebih mendukung lagi. Kalau misalnya kita udah tahu, jadi kita kayak bagaimana membantu untuk mengadakan, kalau misalnya ada investor, bagaimana caranya untuk melirik di Pulau Bunga, ternyata bisa mengadakan budidaya rumput laut. Jadi bisa nanti untuk didukung dari segi ekspornya bagaimana caranya nanti. Jadi lebih ke sekiranya pemerintah juga bisa melihat atau melirik di wilayah Nias Utara, terkhususnya di Pulau Bunga gitu, Kak. Iya, dan mudah-mudahan acara kita ini juga disaksikan untuk para yang bekerja di bidang ekspor atau mungkin investor yang memang lagi mencari lokasi budidaya rumput laut. Dengan melihat tayangan ini bisa melirik Pulau Nias ya untuk bekerja sama seperti itu, supaya para nelayan di sana juga kembali bersemangat untuk membudidayakan rumput laut. Seperti itu ya pemirsa. Baik, terima kasih Stefani dan juga Hana sudah hadir di TVRI memberikan informasi yang luar biasa, bermanfaat sekali ya pemirsa. Dan terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Ayo Bertani kali ini. Saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa.